Halo semuanya, hari ini kita mau bahas ini soal buffer, oke? Tapi ini soalnya nanti ada 3. Ini khusus untuk mencari volume, oke? Volume dalam larutan buffer, yaitu baik itu volume asam, volume garamnya, volume basanya, oke? Jadi pertama sekali, kalau untuk buffer, teman-teman yang harus diperhatikan adalah dalam soalnya itu yang udah tersedia senyawanya apa? Apakah asam, basa, garam, gitu. Jika yang tersedia itu adalah udah asam sama garamnya atau basa dengan garamnya, kita nggak perlu reaksikan. Oke, kita langsung masuk ke rumus buffernya. Sedangkan kalau misalnya yang diketahui itu adalah asam dan basa dalam senyawa, berarti kita harus buat dulu MRS-nya, supaya kita bisa tahu apakah larutan ini dia akan membentuk buffer atau enggak. Terus, supaya kita bisa tahu juga, ini berarti buffer apa. Kayak gitu, oke. Ini kita cek dulu. CH3COOH ini berarti asam asetat ya. Asam asetat itu adalah asam lemah. Oke. Terus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan. Oke, ini natrium asetat, ini adalah garam. Oke. Ini adalah garam. Ingat, garam itu dia terbentuk dari asam dengan basa. Oke, asam dengan basa. Ini asamnya yaitu dari CH3COOH, sedangkan basanya yaitu dari NaOH. Oke, jadi di sini karena tersedia asam dengan garam, kita langsung masuk ke rumus. Oke, ini adalah karena dia adalah asam lemah, berarti ini termasuk ke dalam buffer asam. Berarti yang dicari adalah konsentrasi H+-nya. Oke, kita buat rumus dulu ya, yaitu Ka dikali molnya asam, oke, dibagi molnya garam. Oke, teman-teman cek. Di sini yang diketahui apa? Yaitu asam asetat diketahui 0,1 molar. Oh, yang ditanya berapa volume dari asam asetatnya yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan natrium asetat 0,1 molar. Oke, sehingga untuk membuat larutan dengan pH-nya 5. Oke, nih. Jadi kalau pH-nya itu sama dengan 5, karena ini adalah asam, berarti kita bisa langsung cari H+-nya ya, yaitu 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, terus di sini diketahui volume sama kemolaran dari natrium asetat. Berarti kita bisa cari milimolnya, yaitu molar dikali dengan volume, yaitu 200 dikali 0,1 molar. Ini kita jadikan satuannya milimol aja ya. Oke, yaitu 20 milimol. Ya kan? 200 dikali 0,1 begitu. Dapat milimolnya, baru sekarang kita cari masukin ke rumus, maksudnya, sorry. Jadi kita masukin ke rumusnya, baru nanti kita bisa cari berapa volume dari asam asetatnya. Di sini tadi H+-nya itu udah kita konversi ya dari pH ke H+, berarti ini 1 dikali 10 pangkat min 5. Nilai K-nya juga diketahui yaitu sama 1 kali 10 pangkat min 5 dikali. Oke, mol asam belum diketahui. Oke, kita bisa simbolkan N aja ya. Per mol garamnya yaitu 20 milimol. Oke, 20 milimol. Ini coret, ini menjadi 1, ya kan? Jadi 20 milimol sama dengan N. Ini kan 1 nih, sama aja ya. Nah, berarti molnya dari si asam cuka itu sama, yaitu 20 milimol. Yang ditanya adalah volume, ya kan? Karena di sini udah diketahui kemolarannya, berarti kita bisa cari nih berapa volumenya. Berarti kan nih, molar itu sama dengan N per V, ya kan? Berarti karena kita mau cari V-nya, berarti molnya dibagi kemolarannya. Oke, molnya yaitu 20 milimol, terus di sini kemolarannya 0,1 molar. Oke, berarti ini sama dengan, berarti 20 dibagi 0,1 ya, yaitu jadinya 200. Oke, ini dia satuannya jadi 200 ml ya, karena ini milimol. Oke, berarti volumenya 200, volume dari asam cukanya yaitu 200 milimol. Mililiter. Oke, bisa ya. Lanjut lagi untuk soal yang kedua, cari volume yang kedua ya. Di sini NaOH dan CH3COOH. Berarti ini adalah asam basa. Berarti kita harus buat reaksinya. Oke. Jadi CH3COOH ditambah NaOH. Oke. Ini menjadi CH3COONA
plus H2O. Oke, ini reaksinya udah setara. Dan ini CH3COH kan merupakan asam lemah ya. pH-nya ada 5. Berarti oke, kita buat rumus dulu dari sini. Konsentrasi H+ ini berarti buffer asam ya. Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Oke, jika pH-nya sama dengan 5, karena ini adalah buffer asam, berarti kita bisa cari konsentrasi H+-nya, berarti 1 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya apa? Berapa volume dari NaOH? Oke, yang ditanya adalah volume NaOH-nya berapa ya? Oke, dan di sini bukan volume dari asam cukanya yang ditanya lagi, tetapi volume dari si NaOH-nya. Oke, nggak masalah ya. Terus kita caranya bagaimana? Nih, kita buat perbandingan, ya kan? Ini tadi 0,1 100 mili, berarti kita bisa cari, buat sini aja. Milimol dari siapa nih? CH3COOH ya. Oke, berarti sama dengan 100 mili. Ingat ya, volume dikali molar ya, dikali 0,1 molar. Ini berarti sama dengan 10 milimol. Oke, 10 milimol ya. Kita misalkan nih, misalkan mRs. Ini kan tadi mula-mulanya 10 milimol. Ya kan? Kita mau cari berapa volume dari si NaOH, ya kan? Kita nggak tahu. Ini kita buat molnya aja nih, kita misalkan molnya X. Terus, ini kan reaksi udah setara ya. Ingat kalau dia buffer asam, berarti ini kan ini basa kuat nih, ya kan? Berarti jumlah basa kuatnya juga bakalan habis dong, ya kan? Berarti ini X juga. Sisanya ini kosong. Berarti ini yang bereaksi juga X, ini nggak ada di awal reaksi, ini X, ini juga X. Oke, berarti ini sama dengan 10 dikurang X, dan ini nilainya X. Oke, ingat ya, X itu nanti adalah jumlah mol dari si NaOH. Oke, berarti kalau jadi kita bisa masukin rumus dong, ya kan? Konsentrasi H+-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5, Ka-nya juga 1 kali 10 pangkat min 5, dikali mol asamnya, asam yang ini ya, 10 dikurang X, terus dibagi mol garamnya yaitu X. Oke, ini ke sini coret, habis ya, maksudnya di sini 1, berarti kali silang aja, ini X, ini sama dengan 10 dikurang X. Oke, X-nya pindah ruas aja, berarti X ini kan dia minus ya, jadinya positif sama dengan 10. Berarti 2X sama dengan 10, X-nya sama dengan 5. Oke, ini 5 milimol ya, karena di sini molnya si CH3COH kita buat adalah dalam satuan milimol. Ternyata, ingat ini tadi X itu kita misalkan tadi molnya si NaOH ya, berarti milimol dari si NaOH itu adalah 5. Oke, kita mau cari volume. Ingat lagi rumus yang ini, molar sama dengan N per V. Oke, kita mau cari volume, berarti mol per molar. Molnya yaitu 5, di sini kemolarannya diketahui 0,1, berarti 5 dibagi 0,1, itu berarti setengahnya lagi, 50 ya. Oke, 5 dibagi 0,1 berarti sama dengan 50 mili. Oke, 50 ml volume dari NaOH-nya. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman jangan pusing dulu. Ingat, masukin aja ke rumus yang ini. Cuma satu rumusnya. Oke, dan tentunya teman-teman harus mengerti konsep dari yang ini, mRs. Oke, bisa ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ketiga, untuk cari volume ya. Ini soal yang terakhir. Karena di sini kita cuma cari volumenya. Berapa volume larutan NaOH? 0,1 molar dan larutan, oke. Ini ada asam dengan basah, tapi satu pun nggak diketahui jumlah molnya. Bagaimana ini? Oke, masing-masing yang diperlukan untuk membuat 120 ml larutan penyangga dengan pH-nya diketahui 5, Ka-nya juga 1 ke 10 pangkat min 5. Oke, di sini yang 120 ml ini adalah volume total ya. Jadi volume total campuran dari NaOH sama CH3COOH. Oke, berarti kita buat dulu nih reaksinya. Jadi jangan pusing dulu ya, tenang aja. Oke, kita masukin aja nanti ke rumus yang tadi. Rumusnya cuma ada satu lagi. Oke, ini menjadi CH3COONA plus H2O. Oke, ini reaksi udah setara ya.
Rumusnya kan gini, kita masuk rumus tadi langsung ya, supaya kita bisa masuk nih, kita pemisalan. Ini Ka dikali mol asam per mol garam. Oke, perhatikan, untuk cari mol itu kan sama dengan molar dikali volume ya. Di sini yang diketahui adalah molar masing-masing. Oke, berarti kita harus cari volume. Kita misalkan, misal ya, untuk yang asam itu kita misalkan volumenya yang pertama, untuk yang garam itu kita misalkan volume yang kedua. Oke, berarti untuk cari molnya ini, ya kan, ini mol mula-mula, ini mol reaksi, ini mol sisa. Oke, ini berarti berapa nih? 0,1 V2 ya, karena tadi NaOH kita misalkan, oh wait, bukan NaOH, I'm so sorry. Oke, maaf. Jadi V1 itu kita misalkan ini adalah volume dari CH3COOH, bukan volume garam ya. Sedangkan volume yang kedua itu kita misalkan adalah volume dari NaOH. Oke, ini berarti 0,1 V2. Oh iya, cuma sama ya 0,1 ya. Ini berarti 0,1 V1. Oke, perhatikan, ini kan buffer. Kalau dia buffer berarti siapa yang bersisa? Asamnya. Sedangkan basa kuatnya itu nanti bakalan habis. Berarti ini habis. Jika dia 0,1 V2, berarti yang bereaksinya juga sama dong. Ya kan? Ini berarti habis. Ini di awal reaksi nggak ada. Oke, berarti ini karena koefisien sama, berarti nilai milimolnya dari yang bereaksi juga sama. Oke, ini yang dipakai yang bereaksi ya. Ini berarti 0,1 V2. Ini juga 0,1 V2. Oke, kita kurangin. Ini 0,1-nya kita tarik keluar aja. Oke, ini V1 dikurang V2. Ini 0,1 V2. Oke, asam basanya udah ketemu. Kita masukin aja ke rumusnya ini langsung. Oke. Nih, ini kita masukin aja ya. Ini langsung ke sini. Oke, di lari-lari nih. Oke, nggak masalah ya. Konsentrasi H plusnya, oke, pH-nya 5. Karena dia asam, berarti konsentrasi H plusnya itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Oke, berarti 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan nilai Ka-nya juga diketahui, 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya ini ya, 0,1 dikali V1 dikurang V2 dibagi 0,1 V1. Ini ke sini coret ya kan, 1 berarti kali silang, berarti 0,1. Oh wait, hati-hati. Oh, I'm sorry, ini 0,2 V2 dong. Oke, 0,1 V2 sama dengan 0,1. Ini kita kita kalikan ke dalam supaya nanti bisa kita kurang. Dikurang 0,1 V2. Oke, V2-nya kita samain, kita pindah ruas ya. Nih, pindah ruas jadi positif. Jadi 0,1 V2 ini negatif, pindah ruas jadi positif. 0,1 V2 sama dengan 0,1 V1. Oke, lanjut lagi sini. 0,1 tambah 0,1 kan 0,2 ya. Berarti 0,2 V2 sama dengan 0,1 V1. Oke, sekarang kita buat perbandingan. Berarti V1 dibanding V2 sama dengan 0,2 per 0,1. Ya kan? Nih, kali silang. Atau nih, V1 per V2 sama dengan, kita bagi nih, jadinya 2 banding 1. Oke, jadi kita buat perbandingan nih, untuk carinya kan totalnya adalah 120, ya kan? Jadi untuk cari volume yang pertama, itu sama dengan perbandingannya berapa? 2, dibagi dengan perbandingan totalnya ya, jumlahnya 3, dikali dengan volume totalnya, yaitu 120 mili. Ini ke sini coret, berarti ini 40, 2 dikali 40, 80 mili. Tadi yang P1 adalah CH3COOH ya, berarti ini 80 mili. Terus sedangkan V2-nya, dia perbandingannya adalah 1. 1 per, totalnya 3 ya perbandingannya ya, dikali 120. Oke, ini coret, 1 kali 40 kan 40 mili. Oke, ketemu deh. Kan 40 tambah 80 kan 120 ya. Udah ketemu. Ternyata volume dari NaOH-nya adalah 40 dan volume dari CH3COOH-nya 80 mili. Ketahuan nanti nih bahwa yang sisa itu adalah yang ini. Karena kan 80 dikali 0,1 kan 8. Ini kali sini juga 4. Berarti jumlahnya si asamnya lebih banyak. Kayak gitu.
Bisa ngerti ya? Oke, saya rasa demikian dulu untuk mencari volume. Ini kan teman-teman perhatiin tadi ya, yang ditanya itu dia volume siapa, kayak gitu, volume asam, basa, atau yang kedua-duanya juga bisa. Teman-teman cuma perlu tahu konsepnya, yaitu dari MRS-nya. Kayak gitu ya. Terus nih masukin ke rumusnya cuma ada satu, yaitu buffer. Oke, terserah mau dia asam atau dia buffernya basah. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih.